perlawanan. Gerakan Koreri di Biak. Pada 1943, rakyat Papua melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Papua tersebut diawali dengan kemunculan gerakan Koreri di Biak. Pasalnya, selama berkuasa di Biak, Jepang melakukan hal-hal kejam. Rakyat Biak dijadikan budak, dipukuli, dan dianiaya secara keji. Rakyat Papua yang merasa Jepang sudah berperilaku seenaknya pun melakukan perlawanan di bawah pimpinan Rung Kerom. Gerakan Koreri adalah gerakan yang menjadi wujud kekecewaan rakyat Papua atas tindakan Jepang dengan basis perlawanan di Biak. Dalam perlawanan ini, rakyat Papua yang melawan secara gerilya sebenarnya banyak yang menjadi korban, namun mereka tidak menyerah. Rakyat Papua tetap gigih melakukan perlawanan sampai akhirnya Jepang kewalahan dan hengkang dari Biak. Biak pun menjadi daerah bebas dan merdeka pertama di Indonesia dari penjajahan Jepang. Perlawanan di Sarmi. Jepang masuk ke daerah Sarmi pada sekitar 1942. Awalnya kedatangan mereka disambut dengan baik oleh masyarakat setempat. Namun, pada akhirnya sambutan baik rakyat dibalas dengan kekecewaan dan penderitaan. Pasalnya, Jepang kerap melakukan penindasan yang kejam terhadap penduduk Sarmi. Warga Sarmi dikerahkan untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan raya dan lapangan untuk daerah oleh Jepang. Agar pembangunannya cepat selesai, Jepang memerlukan banyak tenaga kerja dan menjerumuskan rakyat Sarmi ke dalam kerja paksa atau romusa. Semua tindakan yang dilakukan Jepang saat itu membuat penduduk Sarmi geram dan akhirnya mulai melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Papua di Sarmi diperkirakan terjadi pada 1944. Perlawanan dilakukan di 5 pos milik Jepang, yaitu Hollandia, Sarmi, Biak, Nunfort, dan Sault-Sauveur. Peristiwa atau alur perlawanan. 1. Pertemuan Malino I pada 1949. Pertemuan ini diadakan antara pemerintah Belanda dan Indonesia untuk membahas status Papua dalam kemerdekaan Indonesia. Tanggal pastinya adalah 15 Januari 1949. 2. Penduduk Indonesia di Papua dimulai pada 1 Mei 1963 ketika pemerintah Indonesia secara resmi mengambil alih administrasi Papua dari Belanda. 3. Operasi militer oleh Indonesia. Sejak 1960-an hingga awal 2000-an, pemerintah Indonesia melancarkan berbagai operasi militer di Papua untuk menindak perlawanan bersenjata dan gerakan separatisme. 4. Peristiwa Biak Massacre. Pada 6 Juli 1998, pasukan keamanan Indonesia menembaki massa yang melakukan protes damai di Biak, Papua, menewaskan puluhan orang dan melukai banyak lainnya. Akhir perlawanan. Akhirnya pada tahun 1944 Jepang mengalami kekalahan besar di Biak setelah diserang oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jepang terpaksa mundur dari Biak dan meninggalkan banyak prajuritnya yang tewas atau tertawan. Biak pun menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil dibebaskan dari penjajahan Jepang. Gerakan Koreri juga berlanjut di daerah-daerah lain di Papua, seperti Manokwari, Sorong, dan Jayapura. Selain gerakan Koreri, rakyat Papua juga melakukan perlawanan terhadap Jepang di daerah Sarmi, yang terletak di pantai utara Papua. Jepang tertarik dengan Sarmi karena memiliki pelabuhan yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Jepang pun mendirikan basis militer di Sarmi dan memanfaatkan rakyat setempat sebagai tenaga kerja paksa. Namun, rakyat Sarmi tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan dengan cara menolak bekerja untuk Jepang, melarikan diri ke hutan, dan bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan yang ada. Tokoh dan perannya. 1. Frans Kaisiepo, putra asli Papua yang berjasa dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Silas Papare, sebagai pemimpin baru perlawanan di Papua Yapen Selatan menggantikan Nimrod. 3. Rum Koren, pemimpin perlawanan gerakan Koreri di Biak. 4. Martin Inde,
seorang polisi Belanda yang pendukung Indonesia dalam sebuah pemberontakan melawan Belanda di Irian Barat.